Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Saada dari kelas Biologi semester 5 dengan NIM 190810613. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Multimedia Pembelajaran Biologi. Dan materi pembelajaran yang saya ambil yaitu mengenai virus. Selamat menyaksikan. Berikut adalah kompetensi dasar mengenai materi pembelajaran virus. Yang pertama ada kompetensi inti 3 atau pengetahuan, yaitu 3.4 yang berisi menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Selanjutnya ada kompetensi inti 4 atau keterampilan, yaitu 4.4 berisikan melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran dari materi pembelajaran virus. Yang pertama ada untuk membedakan virus dengan makhluk hidup lainnya. Yang kedua untuk menjelaskan karakteristik virus. Dan yang ketiga untuk menjelaskan peran virus dalam kehidupan. Berikut adalah table of contents atau poin-poin yang akan dibahas pada materi pembelajaran ini. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari virus. Virus merupakan partikel yang mengandung materi genetik dan protein yang dapat memasuki atau menginfeksi sel hidup. Sel hidup yang diinfeksi ini kemudian dikendalikan oleh virus untuk menghasilkan materi genetik dan bagian-bagian lain dari virus tersebut. Dan terbentuklah virus-virus baru dalam sel hidup yang diinfeksinya. Materi genetik yang terkandung dalam virus dapat berupa DNA atau RNA. DNA atau RNA ini dibungkus dalam selubung protein khusus dengan bentuk yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu karakteristik dari virus. Karakteristik yang pertama yaitu ukuran virus. Virus berukuran sangat kecil sehingga masih dapat lolos dari saringan yang sudah tidak dapat dilalui oleh bakteri. Virus adalah organisme terkecil yang berukuran antara 20 nanometer sampai dengan 300 nanometer. 1 nanometer adalah 1/1 miliar meter. Rata-rata ukuran virus adalah 50 kali lebih kecil daripada bakteri. Selanjutnya yaitu struktur virus. Virus terdiri atas suatu materi genetik berupa DNA atau RNA yang dikelilingi oleh suatu protein pelindung yang disebut dengan kapsid. Pada beberapa virus, seperti virus herpes dan juga virus influenza, dapat pula dilengkapi oleh pembungkusan atau envelope dari lipoprotein atau lipid dan protein. Pembungkus ini merupakan membran plasma yang berasal dari sel inang virus tersebut. Suatu virus dengan materi genetik yang terbungkus oleh pembungkus protein disebut dengan partikel virus atau virulon. Kurang lebihnya dapat dilihat pada gambar yang ada di sebelah teks. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan atau replikasi dari virus. Perkembangbiakan atau replikasi virus hanya dapat terjadi dalam sel inang yang hidup. Hal ini berarti bahwa virus harus mampu menembus sel inang dan memasukkan materi genetiknya. Selanjutnya, virus memerintah sel inang untuk membentuk komponen virus baru. Adapun fase-fase yang terjadi selama proses perkembangbiakan atau replikasi virus dibagi menjadi 7 tahapan. Yang pertama, adanya penempelan atau adsorpsi virus pada sel inang yang cocok. Kemudian, yang kedua, penetrasi atau injeksi DNA virus ke dalam sel inang. Dan yang ketiga, awal pembentukan DNA virus dalam sel inang dan DNA sel inang yang dihancurkan selanjutnya dibentuk DNA virus. Yang keempat, replikasi atau perbanyakan DNA virus. Yang kelima, sintesis atau pembuatan protein pelindung virus. Yang keenam, perakitan partikel virus baru. Dan yang ketujuh, pembebasan partikel virus yang telah masak dari sel inang dengan memecah atau memecah sel inang. Virus-virus baru yang dikeluarkan kemudian dapat menginfeksi sel-sel lain dan tahapan di atas dapat terulang kembali. Selanjutnya, virus dan penyakit. Berikut adalah tabel berisikan nama-nama penyakit beserta penyebab dari virus yang menginfeksinya.
Selanjutnya yaitu mutasi pada virus dan munculnya virus-virus baru. Penyebab utama terjadinya penyakit virus yang baru adalah mutasi dari virus-virus yang sudah ada. Virus RNA cenderung memiliki kecepatan mutasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan virus DNA. Beberapa mutasi dapat menyebabkan varietas virus yang baru, yang dapat menyebabkan penyakit pada individu-individu yang sudah memiliki imunitas atau kekebalan tubuh terhadap virus sebelumnya yang sejenis. Contohnya yaitu yang paling umum adalah virus influenza. Penyebab yang kedua adalah penyebaran virus yang sudah ada dari satu inang ke inang yang lainnya. Contohnya pada virus flu burung yang tadinya hanya dapat menyerang burung dan unggas, ternyata sekarang dapat menyerang mamalia tertentu termasuk manusia. Penyebab yang lainnya yaitu penyebaran penyakit virus dari satu populasi yang terisolasi ke populasi yang lebih luas. Contohnya adalah AIDS. Misalnya dulu tidak pernah dikenal dan hanya ditemukan pada populasi kecil kera di Afrika, tetapi sekarang dapat menyebar hampir ke seluruh dunia. Pada kasus ini, faktor teknologi dan sosial termasuk perjalanan antar negara yang lebih mudah, teknologi transfusi darah, hubungan seksual, dan penyalahgunaan narkoba menyebabkan penyakit yang tadinya tergolong langka ini menjadi fenomena global. Yang terakhir adalah pemanfaatan virus dalam rekayasa genetik untuk menghasilkan makhluk hidup yang mempunyai sifat-sifat menguntungkan dapat dilakukan dengan memindahkan gen pembawa sifat menguntungkan tadi, kemudian menghasilkan sifat-sifat yang dibawa oleh gen tersebut. Untuk memasukkan atau membawa gen yang akan dipindahkan dari organisme asal ke organisme yang baru, diperlukan suatu pembawa atau vektor. Vektor yang tepat adalah virus. Virus mempunyai daya infeksi yang tinggi sehingga dapat dipakai sebagai pembawa atau vektor dari gen yang akan dimasukkan. Contoh virus yang dipakai sebagai vektor misalnya virus Lambda. Virus juga dapat dimanfaatkan sebagai agen penyebab mutasi. Mutasi atau perubahan sifat yang disebabkan oleh perubahan susunan gen sering sengaja dilakukan untuk memperoleh sifat-sifat tertentu yang dibutuhkan. Beberapa bakteri sering dengan sengaja diubah sifatnya dengan cara mutasi, karena dengan cara tersebut dapat diperoleh sifat yang baru dan yang lebih menguntungkan. Untuk melakukan proses mutasi pada bakteri juga dapat digunakan oleh virus. Contohnya adalah MU atau mutator fake. Terima kasih yang sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.